logika ini salah satu pencetusnya adalah Aristoteles, yang itu konon pada waktu itu masih hidup antara petautan antara gereja. Orang dulu pada masa, saya tidak menandai atau saya tidak menandai apakah Aristoteles atau tokoh filsafat ini hidup semasa Nabi siapa. Coba kalau kalian senggang cari itu, kira-kira tokoh filsuf itu hidup semasa siapa. Yang jelas pada masa Aristoteles itu adalah masih pertautan antara gereja dengan kepentingan, ya kan? Sehingga Aristoteles mengeluarkan teori yang bernama logika. Apapun yang dikeluarkan gereja pada waktu itu belum tentu benar dan itu harus dilogikakan. Gereja dulu, karena ini Yahudi kan dulu, beranggapan bahwa dosa bisa ditebus. Dengan cara apa? Mengirim surat penebusan dosa kepada gereja. Lalu kemudian gereja membalas dengan ungkapan dengan balasan bahwa dosanya bisa ditebus dengan cara begini-begini. Itu gereja semacam surat-surat fisik dari umatnya kepada gereja. Sehingga ada suatu cerita yang cukup menggelitik pada diri saya, bahwa dulu ada seorang anak kecil yang orang tuanya sakit. Dulu anak kecil itu sudah diyakini bahwa Tuhan itu, Allah dalam hal ini Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Akhirnya si anak kecil karena dia keyakinan konstruksi terhadap Tuhan, bahwa dia Tuhan beranggapan ada di atas dan semacamnya, kirim surat dia kepada yang terhormat Tuhan di atas. Bahwa ibu saya sekarang mau operasi dan butuh duit sekitar 20 juta. Dikirim dia ke pos. Ke pos ya bingung alamatnya. Yang tunjukkan di mana ini? Di atas gitu. Karena anak kecil kan beranggapan Tuhan di atas kan. Konstruksi kita berpikir bahwa Tuhan di atas. Kalau hari ini kita masih berpikir Tuhan itu di atas, kita masih anak kecil ya, kan? Demikian itu. Bahwa Tuhan ada di dalam sekeliling-keliling kita. Akhirnya dikirim oleh pos. Oh ya sudah, saya mau dikirim kepada LSM, lembaga masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan. Dikirim. Akhirnya dikirim uang 10 juta. Karena pada waktu itu kemampuan LSM-nya hanya 10 juta. Hanya disampaikan diantarkan kepada rumah itu, rumah yang memang mengirim surat itu, yang menyampaikan bahwa ya ternyata benar Tuhan seperti Allah dalam hal ini, seperti yang kita diceritakan oleh orang-orang tua kita, bahwa Tuhan Maha Penyayang, Maha Pengasih. Tapi saya minta satu hal, jika menitipkan uang jangan dititipkan ke LSM, karena dicetot 10 juta. Dia karena beranggapan pada waktu itu logika anak kecilnya adalah bahwa Tuhan ada di atas dan dia akan memberikan semuanya dalam bentuk isi. Sehingga logika ini menjadi penting dan menjadi penting kita pelajari, karena nanti kita akan ketemu dengan kesesatan atau kesalahan berpikir yang kita temui di dalam masyarakat kita. Yang ketiga, poin yang paling bawah adalah estetika, keindahan. Dia hanya menilai dari segi agama, ini ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ihsan sudah pada titik di mana kita sudah sampai kepada kesetaraan antara logika dan ihsan. Nah, logika secara mata kuliah terbagi menjadi dua secara umum. Logika ilmiah, logika alamiah. Logika sendiri ini adalah diambil dari Yunani. Kenapa kok Yunani? Kok di mana-mana kita ketemu dengan Yunani? Ada apa sebenarnya dengan Yunani itu? Kok tidak di Kangean atau di Pangeran atau di mana? Kenapa kok Yunani menjadi pusat peradaban? Gitu. Karena memang tumpuan ilmu pengetahuan itu ada di Yunani. Orang yang belum berpikir Tuhan, orang belum berpikir alam, orang Yunani itu sudah berpikir tentang Tuhan dan alam. Sehingga kemajuan berpikir itu adalah ciri bahwa Yunani cukup berkembang pada waktu itu. Logika secara bahasa adalah mencari kebenaran atau menelusuri kebenaran, kira-kira begitu. Ini ada ilmiah, ada alamiah. Yang ilmiah saya contohkan bahwa kebenaran yang sudah ditemukan dengan cara ilmu pengetahuan.
Ini secara alam ilmiah. Contohnya apa? Mahasiswa kuliah S1 ijazah kerja, ya kan? Ya. Secara ilmiah ini benar. Kenapa? Karena ini logika. Logika ilmiah beranggapan orang yang punya ijazah dia pasti punya pekerjaan, iya kan? Logika yang kedua, orang tua kaya, anak pasti kaya. Kenapa? Karena warisannya pasti diturunkan kepada anaknya. Kira-kira begitu. Logika ilmiah. Logika yang sering terjadi di masyarakat. Yang ketiga adalah logika juga yang sering, logika ilmiah ini contohnya yang sering terjadi di masyarakat. Cantik, ya kan? Ketemu pasti dengan yang ganteng. Kira-kira begitu. Hanya logika alamiah ini kadang tidak sesuai dengan kenyataan dan persepsi masyarakat yang ada. Sehingga disebutkan itu adalah kesesatan berpikir. Jika kita beranggapan, saya contohkan dulu yang kesesatan berpikir adalah jika beranggapan bahwa ngapain kuliah, ujung-ujungnya dia pengangguran. Ini salah satu bukti bahwa ada kesesatan di dalam berpikir dia. Baik itu orang tua atau apa, dan masih banyak orang yang begitu kan, bahwa ngapain kemana-mana, ngapain. Wong tolak ukur secara ilmiah iya, tapi secara alamiah kuliah itu paling tidak mendewasakan. Secara alamiah, ketika mahasiswa ini yang sudah S1 ini tidak dapat pekerjaan yang sesuai dengan ijazahnya, maka mau tidak mau dia secara alamiah akan mencari pekerjaan meskipun tidak sesuai dengan label ijazahnya. Pasti secara ilmiah akan melakukan itu. Kenapa? Karena sejak awal Allah sudah menitipkan kepada kita otak dan hati. Bahwa ketika A, ini secara agama ya, bahwa secara agama manusia kita sudah dititipkan otak untuk berpikir bagaimana lahir secara logika alamiah ini terjadi kepada diri kita masing-masing. Awal menikah tidak bisa masak, ya kan? Bahkan tidak mau memasak. Karena kenapa? Karena ada orang tua. Orang tua meninggal, mau tidak mau kita akan memasak secara logika alamiah. Dia akan terbentuk dengan sendirinya ketika dia sudah dalam keadaan bekerja. Alamiah akan terbentuk dengan sendirinya ketika logika ilmiah sudah tidak sesuai dengan harapan. Maka kemudian ketika perawan tua, lama dia karena menolak terus, akhirnya sudah saatnya menikah umur 29, ya siapa saja sudah, yang penting mau dan saya. Maka kemudian logika alamiahnya akan terus menjalani dengan, dan ini tidak usah biasa. Ya. Maka kemudian dalam proses perencanaan logika keberlangsungan kita perlu kita menyusun kemarin analisis SWOT ganjar. Ya. Kenapa ini menjadi penting? Karena untuk mengantisipasi ketika logika alamiah yang kita alami hari ini tidak sesuai dengan harapan, sehingga kita mengantisipasi di perencanaan. Yang kedua, plan A, plan B, ada A, ada B. Jadi jika saya nanti kerja kemudian tidak punya lapangan pekerjaan, maka saya harus menyiapkan ini. Mental yang perlu diberi penting. Karena kita disiapkan untuk mengajar di tingkat SMP kan, ya kan? Bukan mengajar di tingkat SD. Sementara di desa saya yang ada di SD, dia nggak masuk ijazah kalian. Karena sekarang kampus sudah membuka perguruan jurusan prodi PGSD dan PGM. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Hah? Pak. Iya. Kalau Yunani itu dulu tempat ilmu, saya sering mendengar bahasa Sanskerta. Sanskerta itu apa? Bahasa Sanskerta. Bahasa orang dulu. Sanskerta itu sama dengan Anacaraka itu. Iya. Ya, cuma sampai sekarang saya tidak terlalu membaca bahasa Sanskerta. Jadi bahasa Sanskerta penulisan Soekarno itu tidak sesuai dengan ejaan hari ini. Jadi kayak teks proklamasi kemerdekaan itu kan tidak sesuai dengan ejaan, itu adalah bahasa Sanskerta. Baik, kalau ini begitu Mbak ya, coba saya cari Mbak. Siapa namanya sudah? Laura. Saya ingatnya Vikamiti. Siapa? Laura. Bahasa Sanskerta itu adalah bahasa yang
Tapi ada yang paling rumit dari sebuah etika, estetika ini dan logika. Estetika, logika, ada yang paling rumit. Perasaan. Jadi ketika sudah bermain perasaan tidak bisa dietikakan, tidak bisa dilogikakan. Ya. Karena yang main adalah rasa. Gitu kan? Ketika yang main dirasa ya mati logikanya, mati akalnya. Oleh sebab itu jangan coba main-main dengan rasa. Gitu kan? Karena dia akan menjauhkan segalanya, atau menghilangkan semuanya, atau menghentikan semuanya. Gitu kan? Oleh sebab itu maka kemudian dalam teorinya kita di dalam Islam tidak boleh kita memutuskan sesuatu itu dalam keadaan emosi atau kondisi psikologi tidak tenang. Yalah, aku nerima aja. Ya, karena kan gelis kan, ketika menerima ternyata kecewa. Daripada kecewa mending begitu. Baik. Ketika logika, saya akan membagikan logika yang paling tinggi dalam memutuskan kehidupan adalah yang pertama kita diatur oleh agama, kemudian negara, yang ketiga adalah masyarakat. Maka kemudian apapun yang akan Anda lakukan di dalam kehidupan, logika pertama yang Anda harus lakukan pertama kali adalah logika agama. Kenapa kita harus menggunakan logika agama? Ya kan? Karena kita beragama. Agama menemukan posisi tertinggi di dalam kehidupan kita, sehingga ini menjadi satu kesatuan dan menjadi pertimbangan logika pertama dalam memutuskan. Saya contohkan, memutuskan untuk jodoh, gitu kan ya, atau menikah atau tunangan. Logika yang paling penting untuk kita dahulukan dan membuang semua logika yang ada di masyarakat adalah logika beragama. Secara agama nasabnya baik kan ya? Akan tetapi logika keberagamaan ini sering disalahkan oleh masyarakat kita. Kita tidak usah jauh-jauh, orang tua kita, termasuk orang tua saya, masih berkeyakinan bahwa keluar rumah perempuan tidak menggunakan kerudung hal yang biasa. Ya kan? Karena kita hidup di dosa. Padahal secara agama salah kan? Itu adalah bagian dari aurat kan, begitu kan? Yang kedua, yang sering juga terjadi bahwa membicarakan orang di dalam masyarakat kita hal yang berubah. Karena tidak tampak dosanya kan. Padahal ketika dosa itu kan ibarat rumah kan? Rumah kalau kita sering terus kotori, meskipun kotori dikit, kemudian akan menjadi sebuah gumpalan besar gitu kan, yang katanya menutup hati kita untuk berpikir secara logis. Yang kedua adalah logika agama. Secara agama menikah cukup ijab kabul kan, iya kan? Ya. Tapi secara negara kita harus ditunjukkan dengan KUA kan? Ya. Secara logika negara. Yang keempat, yang ketiga adalah logika masyarakat kita. Kawan-kawan, ilmu yang paling penting adalah ilmu hal. Katanya Abdul itu, tiga yang Abdul bahwa ilmu tentang lingkungan itu adalah ilmu penting. Jadi misal kita ingat ceritanya Sunan Ampel ya, yang waktu itu masyarakat kita masih berkeyakinan bahwa wayang itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kan ya. Kita masih ingat Sunan Ampel yang pada waktu itu sabung ayam merupakan tradisi yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kan ya kan. Sabung ayam, wayang itu adalah bagian dari ritme kehidupan manusia yang terbangun pada waktu itu, termasuk animisme. Kita masih beranggapan dan masih lekat di sejarah otak kita bahwa Nurul Jadid hadir. Dan kenapa dinamakan Karanganyar? Karena pada waktu itu penyembahannya kepada pohon yang bernama Tanjung, gitu kan? Yang pohon Tanjung ini menyembah sesajen dan semacamnya. Pada waktu itu Sunan Ampel tidak langsung menyampaikan bahwa wayang ini haram, tidak. Tapi lambat laun wayang dirubah menjadi strategi bagaimana penyebaran Islam, bagaimana program Islam itu masuk, sehingga logika Sunan Ampel itu sangat tajam sekali bahwa mau merubah orang harus masuk ke dalam orang itu sendiri, kan begitu kan? Ya. Mau merubah tradisi masyarakat harus kita menjadi bagian dari masyarakat itu. Mau merubah menjadi tatanan negara harus menjadi anggota dewan dulu, kan begitu kan? Tidak mungkin kita mau merubah berbicara negara, tatanan negara kita hanya menjadi mahasiswa, itu kan demokrasi.
Tapi kalau mau menjadi merubah tatanan masyarakat, kita harus dibangun di dalam masyarakat. Makanya kemudian kegiatan-kegiatan KKN, kalau di Unja sudah kita kegiatan KKN yang turun ke desa itu, karena sudah nggak ada manfaatnya. Bukan tidak ada manfaatnya, sedikit manfaatnya. Mereka hanya banyak teman, gitu kan, banyak kenalan. Kita sekarang sudah merancang bagaimana kegiatan KKN melahirkan output penelitian dan penelitian. Yang itu menjadi syarat mutlak sebagai kegiatan mahasiswa. Baik, ada dua hal di poinnya: logika etika menempatkan posisi tertinggi dalam kehidupan kita. So Anda harus banyak belajar tentang logika, tentang etika, baik etika berkomunikasi, bahkan kalau di dalam waktu masih Hamid menjabat itu. Awal-awal ketika ada tamu, bagaimana piring dan nasi itu sudah diambilkan. Itu salah bukti menunjukkan etika dari hal yang makan sampai hal yang kecil, bahkan posisi cangkir ya. Itu loh. Untuk guna cangkir itu, alat pegangan cangkir itu harus menghadap orangnya. Itu secara etikanya begitu, sudah teratur terwujud betul di protokol kendaraan. Lalu kemudian logika dan estetika. Jangan sampai balik melihat secara estetika dulu, yang penting dia tampan atau apa, lalu etikanya dan logikanya kalian tinggalkan, maka yang akan dilahirkan adalah sebuah kecewaan. Yang paling penting kita diajarkan pertama kali etikanya dia baik kalau tidak, baru kita logika, baru setelah itu secara lanjutan. Baik, Anda bertanya setengah 4 kurang jam 4 kalian harus masuk ke pondok ya. Kita ketemu dengan minggu depan. Ada pertanyaan?